Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fitria Musyahidah, Hemalia Nanda Putri, Indra Kurniati, Intan Fikri Azami, Revi Durratun Nazirah, dan Umita Permatasari akan menjelaskan contoh konkret pemahaman dalam understanding by design pada aspek menafsirkan. Saya, Fitria Musyahidah, mengambil materi kelas 4, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, bab 3, topik B, materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Contoh konkret menafsirkan dalam materi pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah 1. Cerita-cerita yang bermakna, yaitu menceritakan bagaimana contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menawarkan terjemah yang tepat, yaitu menjelaskan konsep-konsep gaya dan bagaimana gaya dapat mempengaruhi gerak benda dengan bahasa yang mudah dipahami. 3. Memberikan dimensi historis atau yang terbuka untuk ide, yaitu mencari informasi sejarah tentang konsep gaya dan penemu gaya tersebut. Saya, Hemalia Nanda Putri, mengambil kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 3 pada materi perubahan wujud benda mencair. Contoh konkret pemahaman perubahan wujud benda mencair. 1. Cerita-cerita yang bermakna, yaitu membuat cerita berdasarkan pengalamannya melihat perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menawarkan terjemah yang tepat, yaitu menjelaskan konsep perubahan wujud benda dari padat ke cair dengan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan dimensi historis atau yang terbuka untuk ide, yaitu memahami dan menggunakan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan perubahan teknologi seperti adanya lemari es. Saya Indra Kurniati. Di sini saya mengambil mata pelajaran PPKN kelas 1 bab 3 Aku Cinta Pancasila, topik 1 makna warna dalam Garuda Pancasila. Makna warna dalam Garuda Pancasila. 1. Cerita-cerita yang bermakna, mengidentifikasi warna-warna yang disebutkan dalam cerita dan mengaitkannya dengan warna-warna dalam Garuda Pancasila yang mewakili nilai-nilai seperti semangat, kesucian, dan keadilan. 2. Menawarkan terjemah yang tepat, mengidentifikasi warna-warna dalam bendera Garuda Pancasila saat diperlihatkan gambar atau ilustrasi oleh guru. 3. Memberikan dimensi historis atau yang terbuka untuk ide, memahami bahwa Garuda Pancasila adalah bendera nasional Indonesia dan bahwa warna-warna bendera ini memiliki arti khusus. Saya, Intan Fikri Azami, mengambil penelitian di kelas 5, mata pelajaran IPA, tema 4, subtema 1, materi peredaran darah. Contoh konkret menafsirkan materi peredaran darah adalah yang pertama, cerita-cerita yang bermakna, menggambarkan bagaimana peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengangkut limbah dari sel-sel. Kedua, menawarkan terjemah yang tepat, menjelaskan konsep peredaran darah dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman. Yang ketiga, memberikan dimensi historis atau yang terbuka untuk ide, memperkenalkan sejarah penemuan atau pemahaman peredaran darah. Saya, Revi Durratun Nazirah, Matematika, kelas 2, tema 1, subtema 1, pecahan mata uang. Pecahan mata uang. 1. Cerita-cerita yang bermakna, membuat dan menceritakan penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menawarkan terjemah yang tepat, memberikan contoh bagaimana koin dan uang kertas memiliki nilai berbeda dan bagaimana orang dapat menggunakan pecahan-pecahan tersebut dalam transaksi sehari-hari. 3. Memberikan dimensi historis atau yang terbuka untuk ide, menjelaskan bagaimana konsep pecahan mata uang telah berkembang sepanjang sejarah. Saya, Umita Permatasari, mengambil penelitian di kelas 5, materi IPA, tema 5, subtema 1, komponen ekosistem. Komponen ekosistem yang pertama, cerita-cerita yang bermakna, yaitu membuat cerita
yang menggambarkan ekosistem tertentu, misalnya hutan, sungai, atau gurun. Kedua, menawarkan terjemah yang tepat, yaitu menjelaskan dengan tepat apa itu rantai makanan menggunakan bahasa yang tepat dan istilah ilmiah. Dan yang ketiga, memberikan dimensi histori atau yang terbuka untuk ide, yaitu berpikir tentang bagaimana manusia dapat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.